Malam Selasa yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah, yang dimana Allah memberikan kepada kita nikmat umur yang panjang sehingga kita bisa sampai di bulan Rabiul Awal, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bisa menyambut, mengagungkan, memuliakan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal, Rabi itu artinya musim tumbuh. Jadi orang-orang Arab itu menamakan Rabiul Awal karena di bulan Rabiul Awal itu tanaman-tanaman berbuah, musim berbuah. Makanya dinamakan Rabiul Awal. Ya, jadi musim pertama kali bagi tanaman-tanaman untuk berbuah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal. Kenapa di bulan Rabiul Awal? Kenapa enggak di bulan Rajab? Kenapa enggak di bulan Dzulqa'dah? Kenapa enggak di bulan Dzulhijjah? Kenapa enggak di bulan Muharram? Yang dimana keempat ini adalah Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Atau kenapa tidak di bulan Ramadan? Yang dimana bulan Ramadan di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Saudara-saudara, jikalau Nabi Muhammad lahir di bulan Ramadan, maka kita akan mengira bahwasanya hari lahirnya Nabi menjadi mulia karena ada di bulan Ramadan. Kalau Nabi lahir di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram atau Rajab, maka kita akan mengira bahwasanya Nabi Muhammad hari lahirnya menjadi mulia karena lahir di bulan-bulan haram. Jadi Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal, yang dimana dengan lahirnya Nabi Muhammad, seluruh hari-hari, seluruh bulan-bulan yang ada menjadi mulia berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad. Sampai-sampai di dalam kitab Hawashi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj. Hawashi Syarwani itu kitabnya Al-Imam Asy-Syarwani. Itu khasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu adalah syarah daripada kitab Minhajut Talibin Al-Imam An-Nawawi. Di dalam kitab Hawashi Syarwani dijelaskan wa anna afdhalal layal huwa wa anna afdhalal layal hiya lailatul maulidis syarif. Thumma Lailatul Qadar, thumma Lailatul Jum'ah, thumma Lailatul Isra. Dan sesungguhnya adapun malam yang paling utama adalah malam kelahiran Nabi Muhammad. Dari seluruh malam-malam yang ada, malam yang paling utama malam kelahiran Nabi. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat. Setelah malam Jumat, baru malam Isra Mi'raj. Kenapa malam kelahiran Nabi lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar? Padahal keutamaan malam Lailatul Qadar lebih mulia daripada 1000 bulan. Al-Imam Al-Qastallani menjawab dalam kitab beliau. Malam kelahiran Nabi lebih mulia dari malam Lailatul Qadar. Kenapa? Malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya para malaikat. Sedangkan malam kelahiran Nabi adalah malam turunnya Nabi Muhammad di muka buminya Allah. Maksudnya apa? Malam lahirnya Nabi Muhammad di muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih mulia mana? Malam turunnya malaikat atau malam turunnya Nabi Muhammad? Lebih mulia mana? Malam turunnya malaikat atau malam lahirnya baginda Nabi besar Muhammad? Malam Lailatul Qadar adalah keutamaan bagi umat Nabi Muhammad saja. Sedangkan malam maulid, malam kelahiran Nabi, ini keutamaan, ini rahmat, bukan hanya untuk umat Nabi saja, tapi ini adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Malam Lailatul Qadar, umat-umat yang lain tidak mendapatkan anugerah, tidak mendapatkan fadilah, tidak mendapatkan karunia daripada malam Lailatul Qadar. Itu hanya untuk umat Islam saja. Tetapi lahirnya Nabi itu adalah rahmat bagi seluruh alam semesta, maka sudah tentu malam kelahiran Nabi menjadi malam yang paling mulia
bahkan lebih mulia daripada Lailatul Qadar. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau pernah menukil perkataan daripada As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Ya Lailatul Itsnin, madza safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Mengapa kau begitu mulia? Mengapa kau begitu agung? Mengapa kau begitu wangi? Mengapa kau begitu sempurna? Wahai malam Senin, engkau menjadi wangi, menjadi mulia, menjadi agung, menjadi sempurna karena padamulah lahir makhluk paling mulia, baginda Nabi besar Muhammad. Kalau tidak ada hari lahirnya Nabi, maka tidak akan ada hari-hari besar dalam Islam. Maka sudah tentu jikalau Idul Fitri kita berbahagia, Idul Adha kita berbahagia, berarti Maulid harus lebih bahagia daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya di tempat anak itu, kami anak-anak Al-Khairat, Abnaul Khairat, murid-murid Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, 17 Agustus kami tidak hias kampung kami. Idul Fitri, Idul Adha, kami tidak hias kampung kami. Masuk bulan Rabiul Awal, itu semua jalan kami hias. Rumah kami cat baru. Kampung kami hias. Untuk apa? Untuk menyambut, bergembira, senang dengan hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Jangankan kita. Sayyidina Abbas meriwayatkan beliau pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Mimpi bisa dipakai fadailul a'mal. Sayyidina Abbas bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Di dalam mimpinya Abu Lahab diazab, disiksa oleh Allah, kecuali hari Senin. Hari Senin dari sela-sela jari Abu Lahab keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Sayyidina Abbas tanya, wahai Abu Lahab, kenapa setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksamu? Apa kata Abu Lahab? Karena aku pernah bergembira sesaat dengan lahirnya Muhammad. Aku memiliki budak yang bernama Suwaibah. Suwaibah datang bawa kabar kelahiran Muhammad. Wahai Abu Lahab, ponakanmu telah lahir, laki-laki yang sangat tampan. Karena kesenanganku dan kegembiraanku atas kabar tersebut, sehingga aku merdekakan Suwaibah. Adat istiadat orang Arab itu, kalau ada yang datang ngasih kabar gembira, ada yang datang bawa kabar gembira, atau ada yang memuji dia, maka dia akan memberikan hadiah atau akan memuliakan orang yang bawa kabar atau orang yang muji tersebut. Nah, Suwaibah datang bawa kabar gembira, dimuliakan oleh Abu Lahab dengan apa? Dengan dimerdekakan Suwaibah. Karena kegembiraanku yang sesaat inilah Allah ringankan azab dan siksaku setiap hari Senin. Itu Abu Lahab yang mati dalam keadaan kafir. Itu Abu Lahab yang mati dalam keadaan kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika meninggal Allah ringankan azab dan siksa setiap hari Senin. Karena apa? Gembira sesaat dengan lahirnya Rasulullah. Bagaimana dengan kita, umatnya Nabi, yang cinta kepada Nabi, yang beriman kepada Nabi? Kalau kita bergembira seumur hidupnya kita dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu disunnahkan bagi kita di bulan Rabiul Awal untuk memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, masih tentang bab syahwat, masih tentang bab hawa nafsu. Ruwiya an Malik bin Dinar anna Malik bin Dinar kana yamshi fi suq al-Basrah fara'a at-tin fashtahahu fakhala'a na'lahu wa a'tahu ila al-baqqal wa qala a'tini at-tin fara'a al-baqqal an-na'l wa qala la yusawi shay'an famada Malik faqila lil-baqqal alaysa ta'rif man hadha qala la qila huwa Malik ibn Dinar. فحمل البقال الطبق على رأس غلام وقال له إن قبل هذا منك فأنت حر. فعاد الغلام خلف مالك بن دينار وقال له اقبل هذا مني فأبى فقال اقبل فإن فيه تحريري. فقال مالك بن دينار إن كان فيه تحريرك ففيه تعذيبي. فألح عليه الغلام فقال مالك بن دينار
halafta an la abi ad-din bid-din wala aklatin ila yaumiddin. Diriwayatkan bahwasanya pada satu waktu Malik ibn Dinar beliau berjalan di pasar. Ketika beliau berjalan di pasar, beliau melihat ada sebuah buah tin. Ya. Kemudian beliau lihat itu buah tin, beliau copot sandalnya. Beliau lepas sandal beliau, wa a'tahu ilal bakal. Beliau kasih sandalnya itu kepada si penjual buah tin tadi. Wa qala a'tini tin. Kata beliau, berikan aku buah tin tersebut. Jadi ditukar. Ini saya nggak punya uang, saya punya sandal, ini saya tukar dengan buah tin. Jadi barter. Fara'al bakal an-na'la. Kemudian si penjual tadi itu melihat, dia melihat kepada sandal Malik bin Dinar. Dia lihat sandalnya butut. Waqala, berkata ini bakal, berkata ini penjual tadi, ini tidak sama. Ya, kalau saya kasih kamu buah, ini buah harganya tidak sama dengan sandal bututnya kamu. Begitulah perumpamaan istilahnya. Ini buah tidak sama dengan harga daripada sandal bututnya kamu itu. Famadha Malik, kemudian Imam Malik bin Dinar pun berlalu. Imam Malik pergi. Fakila lil bakal, kemudian ada orang yang berkata kepada penjual tersebut, Alaisa ta'rif man hada? Tidakkah kamu tahu siapa itu orang itu tadi? Qala, penjual tadi bilang, la, tidak, aku tidak tahu. Kila, orang tadi berkata, huwa Malik ibn Dinar. Itu orang yang nawarin sandalnya, dia adalah Malik bin Dinar. Fahamal al-baqal at-tabak. Kemudian si penjual tadi membawa nampan, membawa wadah yang penuh dengan buah, dia taruh di atas kepala budaknya. Wa qala lahu in qabila hadza minka fa anta khur. Ini penjual tadi bilang, kalau Malik ibn Dinar mau terima ini buah, saya bebaskan kamu. Kamu bebas, kamu merdeka. Kalau Malik ibn Dinar mau terima ini buah tadi. Ya, terus kemudian ini budak tadi pergi menghadap Malik ibn Dinar. Ketika dia sampai di belakangnya Malik ibn Dinar, dia bilang, Iqbal hadha minni, terimalah ini dariku, wahai Malik ibn Dinar. Fa'aba, Malik ibn Dinar tidak mau. Malik ibn Dinar berpaling, dia tidak mau. Faqala Iqbal fa'in fihi tahriri, terima ini, katanya orang, dia maksa. Terima ini buah, karena jikalau engkau terima ini buah, di sini ada kebebasanku. Kalau engkau terima ini buah, aku akan bebas, aku akan merdeka. Ya. Fa'allah alaihil ghulam, memaksa ini laki-laki tadi, ini budak tadi maksa kepada Malik ibn Dinar. Faqala Malik ibn Dinar, Malik ibn Dinar berkata, apa kata beliau? Halaftu, aku telah bersumpah, an la abi ad-din bid-din, bahwasanya aku tidak akan menjual agama dengan buah tin. Ya, halaftu, aku bersumpah, aku tidak akan menjual agama dengan buah tin. Wala akalatin ila yaumiddin, dan aku adalah seseorang yang tidak akan pernah memakan buah tin sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Ya, itu mungkin belum paham maksudnya. Maksudnya begini. Ketika Malik ibn Dinar, ketika dia ingin tukar sandalnya dengan buah tin, ya, itu bukan atas kemauan syahwat. Tapi ketika si orang tadi itu penjual, kan dia nggak tahu, ini penjual nggak tahu kalau itu Malik bin Dinar. Dia nggak tahu. Setelah ada orang bilang, ente tahu nggak itu siapa? Itu Malik bin Dinar. Oh, itu Malik bin Dinar. Sini kamu, wahai budakku, cepat kasih ini ke dia. Kalau dia terima, aku bebaskan kamu. Malik bin Dinar tidak mau terima buah tersebut. Kenapa? Karena si penjual itu ingin memberikan buah tersebut karena tahu itu Malik bin Dinar. Andaikan dia tidak tahu itu Malik, maka dia tidak mungkin memberikan buah tersebut. Sehingga Malik bin Dinar menjaga nafsunya, menjaga syahwat agar jangan sampai menerima buah tersebut. Aku tidak mau menukar agama dengan buah tin tersebut. Tidak mau aku tukar agamaku dengan buah tin.
Jangan hanya gara-gara aku ini seorang Malik bin Dinar, jangan hanya gara-gara aku ini seorang ulama, terus kamu kasih ini buah kepada aku. Tadi ketika kamu tahu bahwasanya aku bukan Malik bin Dinar, aku tukar dengan senal, kamu nggak kasih. Setelah kamu dengar ini Malik bin Dinar, baru langsung kamu mau kasih dengan segitu banyaknya buah kamu kasih. Aku bersumpah mulai saat ini, aku tidak mau makan buah tin selama-lamanya sampai hari kiamat. Itu Malik ibn Dinar. Dan diceritakan an Ibn Dinar maradahu alladhi mata fihi fashtaha qadaha min al-'asl wal laban yahudha fihi raghifa haran famad al-khadim wa hamalahu ilayhi fa Malik ibn Dinar wa nadhara fihi sa'a wa qala ya nafs qad sabarta 30 sanatan wa qad baqiya min umrik sa'atan ورام القدح من يديه وصبر نفسه ومات وهكذا أحوال الأنبياء والأولياء والصديقين والعاشقين والزاهدين. Diceritakan ketika Malik ibn Dinar beliau sakit yang dimana penyakit itu membuat beliau meninggal dunia. Ketika beliau sedang sakit, tiba-tiba beliau menginginkan untuk makan asal itu madu, walaban dan susu, fihi raghifa haran. Ya, jadi beliau itu ingin makan susu, ingin minum secangkir susu dicampur madu, kemudian dimakan dengan sebuah roti yang hangat. Raghifa itu adonan roti. Raghifa haran, roti yang hangat. Famadal khadim, kemudian si pembantu tadi pergi untuk mengambil mengambil susu, madu dan roti yang hangat. Wa hamalahu ilaih. Kemudian ini pembantu tadi memberikan, dia bawa kepada Malik bin Dinar yang sedang sakit tersebut. Fa'akhadahu, Malik bin Dinar ambil sebuah piring yang berisi madu, susu dan roti tersebut. Kemudian wa nadhara fihi sa'ah. Beliau lihat dulu ini madu tadi, ini madu, susu, kemudian adonan roti beliau lihat. Ketika beliau lihat, beliau berkata, "Ya nafas, wahai nafsu, qad sabarta 30 sanatan. Sungguh engkau telah bersabar selama 30 tahun. Kamu bersabar untuk tidak mau makan ini susu, madu dan roti." Jadi beliau selama 30 tahun nahan nafsu dan syahwatnya. Jadi selama 30 tahun syahwat nafsunya pengen makan madu. Nafsunya syahwatnya pengen makan susu. Nafsunya syahwatnya pengen makan roti. Beliau tahan selama 30 tahun. 30 tahun tidak makan madu, tidak makan roti, tidak makan susu, ditahan. Terus waqad baqiya min umrik sa'ah. Tinggal sesaat, tinggal sedikit daripada sisa umurmu. Masa aku mau kalah? Warama, kemudian beliau lempar itu susu tadi, beliau lempar itu susu tadi, beliau lempar itu madu, beliau lempar itu roti, sampai beliau meninggal. Jadi beliau tahan hawa nafsunya, beliau tahan syahwatnya, sampai bahkan sudah mau meninggal, beliau tidak mau minum susu, madu dan roti tersebut. Seperti ini keadaan para ulama, wa hakata ahwalul anbiya. Seperti ini keadaannya para nabi, keadaannya para wali, keadaannya para siddiqin, orang-orang yang siddiq. Begini para keadaannya orang wal asyikin, keadaan para perindu-perindu Allah, wazahidin, dan keadaan orang-orang yang zuhud. Yakni mereka selalu menahan hawa nafsunya, menahan syahwat. Ini namanya mujahadah. Ini namanya riyadhah. Mereka melatih diri, apa-apa yang diingini oleh syahwat mereka lawan. Al-mujahadah fil lughah, ya. Mujahadah itu di dalam lughah, pengertian bahasa itu artinya berperang. Mujahadah, ya. Muharabah, berperang. Wa fi syar'i muharabah a'da'illah. Mujahadah itu di dalam istilah syariat, dalam istilah fikih, berperang melawan musuh-musuh Allah. Ya. Wa fil istilahi fi ahlil haqiqah, adapun mujahadah menurut istilah dalam pandangan ahli hakikat, ya, muharabatun nafsi al amarati bisu'i, yaitu berperang, memerangi
melawan hawa nafsu, melawan syahwat yang selalu mengajak, yang selalu memerintahkan kepada keburukan, nafsu yang selalu memerintahkan kepada keburukan, mereka lawan, mereka berperang dengan nafsu tersebut. Wa hamalahu ma syaqqa alaihi mimma huwa matlubun syar'an. Matlubun syar'un, yang dimana mereka membawa nafsu tersebut, mereka membawa syahwat tersebut, mereka bawa syahwat itu kepada hal-hal yang dimana mereka itu memberi beban kepada syahwat. Mereka berikan beban kepada syahwat agar si syahwat tersebut berat untuk melakukannya. Paham itu? Jadi memberikan beban kepada syahwat yang bagi dia berat untuk melakukannya. Berat bagi si syahwat untuk meninggalkan perkara tersebut, tapi mereka bebankan. Tetap mereka tidak beri ruang, mereka tidak beri gerak sedikit pun bagi syahwat tersebut untuk melakukan apa-apa yang dikehendaki oleh syahwat dan nafsu tersebut. Ya. Wa qala ba'duhum al-mujahada mukhalafatun nafsi. Berkata sebagian juga mujahada itu adalah memerangi hawa nafsu, memerangi syahwat, tidak memberikan apa-apa yang diinginkan oleh syahwat. Ya. Wa qala ba'duhum al-mujahada man'un nafsi, yaitu mencegah, yaitu melarang hawa nafsu minal ma'lufat, daripada hal-hal yang diinginkan, daripada hal-hal yang disenangi oleh nafsu dan syahwat tersebut. Nah, para ulama begitu, ketika syahwat nafsunya pengen makan nasi uduk, ditahan. Saya tidak mau makan nasi uduk karena ini kemauannya nafsu, karena ini kemauannya syahwat. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa'sihima. Ya. Adapun syahwat itu di qasidah Burdah. Nafsu, syahwat, mereka itu menjerumuskan, mereka mengajak untuk berbuat tercela, walaupun mereka aduk itu kemauan mereka, mereka aduk dengan kelezatan-kelezatan. Tidak semua kelezatan itu lezat. Berapa banyak racun tersembunyi di dalam kelezatan. Itu ada dalam qasidah Burdah. Nah, syahwat nafsu begitu. Mereka mau ini. Nah, para ulama, para aulia, ketika syahwat nafsu condong ingin itu, mereka lawan, mereka cegah. Ketika nafsu syahwat, Al-Imam Ibrahim bin Adham, beliau ingin makan buah delima. Beliau turuti nafsunya, beliau turuti syahwatnya. Tapi setiap beliau makan buah delima, nggak pernah dapat yang manis, selalu dapat yang asam. Akhirnya pernah satu waktu beliau akhirnya datang ke kebun delima, bukan lagi ke penjual, datang ke kebunnya langsung. Ketika beliau minta nih orang yang punya kebun, tolong petikin saya buah delima yang manis. Dipetik sama ini orang, dimakan, ternyata tetap asam. Ibrahim bin Adham cerita kepada ini orang tadi, saya kenapa ya, dari kemarin pengen makan buah delima, setiap saya makan buah delima itu pasti asam, nggak pernah dapat yang manis. Apa katanya punya kebun? Begitulah kalau orang ingin makan tetapi sesuai dengan syahwatnya. Nafsumu pengen makan buah delima, ketahuilah aku 30 tahun di kebun delima ini tidak pernah satupun aku makan ini buah delima. Nafsuku, syahwatku menyuruh aku makan buah delima ini, tapi aku tahan selama 30 tahun. Makanya aku tidak bisa membedakan mana yang manis, mana yang asam. Datang lagi pergi Ibrahim bin Adham. Ketika dia pergi, dia ketemu sama satu orang yang kena penyakit lepra, kena penyakit seperti gatal-gatal yang parah. Ini Ibrahim bin Adham lihat ini orang sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aku nikmat. Segala puji bagi Allah. Kata Ibrahim bin Adham, engkau sakit seperti ini tapi masih sanggup memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya orang yang punya penyakit ini? Kata ini orang yang punya penyakit tadi, iya, aku selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Bagiku lebih baik digigit seekor kumbang daripada makan buah delima karena syahwat, daripada makan buah delima karena nafsu. Ini aulia semua yang ditemui oleh Ibrahim bin Adham adalah aulia. Jadi nafsu, syahwat. Nah, para ulama, para aulia seperti itu. Mereka tidak pernah menuruti kemauan hawa nafsu. Mereka tidak pernah menuruti kemauan syahwat. Nafsunya mau zina, mereka tahan. Nafsunya mau ini, mereka tahan. Nafsunya mau itu, mereka tahan. Diceritakan dalam kitab
bahwasanya ada seorang dari Bani Israel, abid, ahli ibadah, sehingga setiap hari pagi dan sore raja selalu datang. Ini raja bilang, wahai ahli ibadah, apa yang kau mau? Apapun yang kau mau, kebutuhanmu akan aku penuhi. Katanya ahli ibadah, Allah yang maha memenuhi kebutuhanku. Allah tumbuhkan di samping tempat ibadah dia pohon anggur yang selalu berbuah. Kalau dia pengen minum, langsung kebelah itu pohon, langsung keluar air. Satu waktu datang seorang perempuan di depan tempat ibadahnya dia. Kehujanan ini perempuan. Katanya perempuan, wahai ahli ibadah, izinkan aku untuk masuk. Masuk ini perempuan. Ketika ini perempuan masuk, langsung telanjang depan ini ahli ibadah. Oh, kalau Ustaz datang habis ya. Ini perempuan langsung telanjang depan ini ahli ibadah. Ketika dia telanjang, akhirnya ini ahli ibadah bilang, wahai nafsu, bagaimana? Syahwat, nafsu, bagaimana? Ini perempuan udah telanjang nih. Apa kata nafsunya? Emang ini yang aku mau dari dulu. Akhirnya katanya ahli ibadah tadi, ntar dulu, kamu tidak takut nerakanya Allah? Ketahuilah orang yang berzina kelak akan dimasukkan neraka yang dimana apinya tidak akan pernah padam selama-lamanya. Coba tes dulu ya. Kalau kamu kuat dengan api dunia, nah baru saya mau turuti kemauanmu, yaitu berzina dengan ini perempuan. Akhirnya dia bakar lilin, dia taruh dia punya tangan. Dia taruh dia punya tangan, ini perempuan ngeliatin aja sambil telanjang. Dia bakar dia punya tangan sampai ini perempuan teriak-teriak sampai mati ketika itu juga ini perempuan. Langsung mati saat itu juga. Akhirnya raja datang. Ini iblis bilang sama semua orang kampung. Iblis bilang sama raja, ahli ibadah dia zina. Habis dia zina dia bunuh itu perempuan, habis dia zinahi. Datang semua raja, dilihat ini perempuan udah mati. Kata ini raja, selama ini aku kira engkau adalah ahli ibadah, ternyata engkau bejat. Engkau zinahi itu perempuan, tidak cukup kamu zinahi dia, kamu bunuh juga dia. Akhirnya diangkat, diambil ini ahli ibadah, dikeluarin tempat ibadahnya, dihancurin sama ini raja. Dia ditaruh, mau digergaji ini ahli ibadah. Ketika itu gergaji sampai ke otaknya, dia teriak, aduh. Ketika dia teriak, aduh, Allah ilhamkan kepada dia, hei ahli ibadah, jangan engkau mengeluh, aduh. Sesungguhnya para malaikat hamalatul arsy, para malaikat yang memikul arsy, mereka semua menangisi keadaanmu. Wahai hamba Allah, jangan engkau mengadu. Kalau engkau mengadu lagi, langit akan aku turunkan. Langit aku runtuhkan kepada bumi, sehingga orang-orang yang menzalimimu itu akan wafat, akan musnah, akan binasa. Akhirnya ini orang ahli ibadah tadi, akhirnya dia tidak berkata aduh sampai kebelah dua dia punya jasad. Ketika jasad dia sudah kebelah dua, akhirnya apa? Allah kembalikan ruh ini perempuan, sehingga ini perempuan hidup, dan ini perempuan berkata, demi Allah ini laki-laki soleh, ini ahli ibadah, dia orang yang menang melawan hawa nafsunya, dia orang yang menang melawan syahwatnya. Nafsunya, syahwatnya pengen menyetubuhi aku, tapi dia lawan syahwatnya, dia lawan nafsunya, sehingga dia mati, kalian gergaji menjadi dua. Sungguh dia tidak aku tidak diapa-apakan oleh dia. Aku adalah gadis, aku masih seorang gadis yang perawan. Akhirnya ini raja menyesal, digali kubur, mau dikubur. Ketika digali kubur, saudara-saudara, itu kuburnya bau wangi seperti ini. Nah, seperti itu keadaan para aulia. Keadaan para ulama seperti itu. Nafsunya mau sesuatu, mereka tahan. Mereka tidak turuti kemauan nafsunya. Ana sering cerita Al-Miski. Bagaimana seorang Al-Miski, Al-Misik, seorang pemuda yang tampan. Ketika dia itu diajak zina oleh perempuan kaya raya, itu perempuan tutup semua. Semua ditutup pintu. Dia bingung bagaimana caranya biar selamat dari perzinahan ini. Nafsunya, syahwatnya pengen zina. Akhirnya apa? Dia buang air besar, kotorannya dia usap di seluruh mukanya. Ketika dia ketemu dengan tuh perempuan bilang, wah ini kamu orang gila. Akhirnya apa? Pergilah si laki-laki tersebut. Sampai ketika dia wafat, kuburannya bau misik. Dia rela menahan bau busuk kotoran untuk menundukkan syahwat, untuk menundukkan hawa nafsu, untuk menjaga diri di perbuatan yang haram, sehingga Allah ganti bau busuk tersebut dengan apa? Dengan bau harum di kuburnya. Sampai sekarang kuburnya masih bau harum. Jadi seperti itu keadaan para ulama, keadaan para aulia. Mereka mujahadah,
Nggak bisa. Ente menundukkan hawa nafsu dengan biasa-biasa aja nggak bisa. Kalau tidak ada mujahadah, kalau tidak ada riyadhah, nggak bakal bisa. Kamu tahu? Berkata As-Sayyid Ali Daqqaq, apa kata beliau? Bagi orang yang awal perjalanannya dia tidak berdiri, maka akhir perjalanannya dia tidak akan duduk. Paham maksudnya? Bagi orang yang awal perjalanannya tidak berdiri, maka di akhir perjalanannya dia tidak akan duduk. Paham nggak? Orang yang awal perjalanannya tidak berdiri, yakni dia tidak merasakan kesenangan, dia tidak bermujahadah, dia tidak riyadhah, dia tidak bersungguh-sungguh, dia tidak pernah mengalami kesulitan, tidak pernah mengalami perihnya menahan hawa nafsu, maka akhirnya dia bakal sengsara. Akhirnya dia bakal celaka, akhirnya dia bakal binasa. Jadi orang yang kalau awal perjalanan tidak berdiri, maka akhir perjalanan dia tidak akan duduk. Ibarat kata itu pernah dengar di ciri apa satu peribahasa, senang apa itu? Senang-senang dahulu apa? Berakit-rakit dahulu, senang-senang kemudian. Nah seperti itu. Nah para ulama, para aulia seperti itu. Dunia bukan tempat senang-senang bagi mereka. Dunia adalah tempat mujahadah. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sampai-sampai para sufi berkata, kalau ada sufi 5 hari 5 malam nggak makan, terus dia berkata, aku lapar. Kata para sufi apa? Itu orang suruh ke pasar aja, suruh bekerja. Nggak pantas jadi sufi itu. Orang 5 hari nggak makan ngeluh, saya lapar. Suruh ke pasar, suruh kerja dia. Nggak pantas jadi sufi. Kalau ada ustadz kiai ngomong, saya lapar. Ah banyak nih ustadz kiai. Ya ustadz kiai, ya Habib, bagaimana kabar? Alhamdulillah, saya baik, Beb. Cuma kantongnya nggak baik. Ustadz goblok itu, kiai goblok itu, Habib goblok. Saya baik, saya sehat, cuma kantongnya nggak sehat. Ah, itu yang sudah jadi ustadz, sudah jadi tukang parkir tuh ada yang begitu. Ustadz masih ngomong kayak begitu, kiai masih ngomong kayak begitu, Habib masih ngomong begitu. Jangan suruh jadi ulama, suruh jadi tukang parkir. Nah itu kata para sufi begitu tuh. Kalau ada orang 5 hari 5 malam nggak makan terus berkata aku lapar, suruh ke pasar, nggak pantas jadi sufi. Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah, beliau bertahun-tahun tidak makan. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Idrus, Habib Abu Bakar Al-Adani 15 tahun tidak makan sama sekali. 15 tahun tidak makan, pagi, siang, sore, malam, enggak makan. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus umur 7 tahun puasa selama 2 tahun berturut-turut cuma makan 2 butir kurma. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar bertahun-tahun makan tepung campur minyak. Itu keadaan para ulama, riyadhahnya mereka, mujahadahnya mereka dalam menundukkan hawa nafsu, dalam menundukkan syahwat. Nafsunya mau A, tidak dituruti. Nafsunya mau B, tidak dituruti. Sampai ada seorang ulama yang tidak mensetubuhi istrinya. Kenapa? Karena dia takut, karena nafsu syahwatnya yang mau. Bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika mau berperang. Ketika mau berperang, ada seorang yang bernama Amir Al-Wad. Ketika mau dipukul sama Sayyidina Ali, diludahin Sayyidina Ali. Cuh. Ketika diludahin nggak jadi dipukul sama Sayyidina Ali. Para sahabat tanya, padahal dia udah di ujung kematian, kenapa tidak kau pukul wahai Ali? Aku tidak mau pukul dia dengan pedang karena syahwat, karena amarah, karena kemarahan, aku tidak mau. Nah, para sahabat begitu, jihadnya mereka bukan karena nafsu, jihadnya mereka bukan karena syahwat. Bahkan Sayyidina Ali ketika musuh udah di depan mata, mau dibacok, musuh di depan mata, mau dipukul dengan pedang, diludahi, tidak jadi beliau. Kenapa? Beliau tidak mau memukul, beliau tidak mau membunuh, bukan karena Allah. Beliau tidak mau membunuh karena amarah, beliau tidak mau membunuh karena syahwat. Nah, para ulama, para aulia seperti itu keadaan beliau-beliau. Jadi sampai-sampai Al-Imam Hasan ibn Alwi. Al-Imam Hasan ibn Alwi, apa kata beliau? Kata beliau, aku 12 tahun menahan nafsu. 12 tahun aku berperang melawan syahwatku. 5 tahun aku bercermin di hatiku. 1 tahun aku melihat apa yang ada. Nah, ketika dalam 1 tahun aku melihat tersebut, aku melihat di perutku itu ada sebuah
ikatan, ada sebuah penghalang. Penghalang yang zahir. Ada sebuah penghalang yang tampak. Kemudian setelah aku melihat di batinku, ada juga penghalang yang tampak. Akhirnya setelah aku buka penghalang-penghalang tersebut dalam riyadhahku, dalam mujahadahku, akhirnya aku melihat manusia. Ketika itu aku melihat manusia semua dalam keadaan mati, sehingga aku takbirkan mereka 4 kali daripada tanda kematiannya. Orangnya hidup, tapi setelah beliau merasakan mujahadah, setelah merasakan riyadhah, orang-orang yang hidup ini kayak mati semua. Kayak bukan orang ini, kayak bukan orang. Makanya andaikan beliau-beliau para aulia, para ulama melihat kita ini kayak bangkai dilihatnya. Kayak mayat, kayak hidup nggak ada gunanya. Kenapa? Karena hidupnya kita hanya untuk urusan-urusan perut saja. Makanya kata Sayyidina Ali apa? Bagi seseorang yang tujuannya hanya perut, keinginannya hanya perut, maka harga diri dia sama seperti sesuatu yang keluar dari perutnya. Apa yang keluar dari perut? Kotoran. Makanya para ulama, para ulia, kalau mereka lihat kita nih, kayak orang mati, kayak bangkai gitu. Nah itu perlunya mujahadah, perlunya riyadhah. Jangan heran, kenapa para ulama, para aulia, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sajjad Gresik, 15 tahun beliau khalwat. Khalwat itu menyendiri, menjauh dari manusia, ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, memperhatikan apa sholatnya luar biasa. Al-Habib Abdurrahman Muqaddam Tsani di dalam khalwat beliau 1 hari mengkhatamkan Al-Quran 8 kali hatam. 8 kali 1 hari. Ba'da subuh 2 kali hatam, ba'da zuhur 2 kali hatam, ba'da asar 2 kali hatam, ba'da isya 2 kali hatam. Itu Imam Muqaddam Tsani. Al-Habib Ahmad Al-Muhdar gali kubur, masuk ke dalam kubur, mengkhatamkan Quran 9.000 kali sampai wafat dalam keadaan mengkhatamkan Quran. Itu mujahadahnya mereka. Al-Imam Baydawi tahu mujahadahnya apa? Al-Imam Baydawi mujahadahnya ngeliatin matahari ini. Ngeliatin matahari sampai terbakar kornea matanya itu. Sampai kebakar kornea matanya. Sampai kalau ngeliat orang ini tuh orang bisa kebakar. Makanya beliau selalu melihat ke atas gini. Makanya seakan-akan orang yang sombong. Padahal tidak, beliau selalu melihat ke atas gini. Itu mujahadahnya beliau. 15 tahun beliau tidak tidur. Fakhril Wujud Syekh Bakar bin Salim 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. Muhammad Maulana Dawila 15 tahun sholat subuh dengan wudu isya. Itu mujahadahnya beliau untuk melatih hawa nafsunya, melatih syahwatnya. Syahwat mau ini dilawan dengan kebaikan, dilawan dengan ketaatan, dilawan dengan apa? Dengan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus yang terakhir, wa qala Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ma ana wa nafsi illa qara'i kanam, kullama samaha min janib intasharat min janib akhar, wa man amata nafsu yalufu fi kafanir rahmah wa yadfanu fi ardil karamah, wa man amata qalbu yamutu fi kafanil la'na wa yadfanu fi ardil akubah. Ya, dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ma'ana wa nafsi illa qara'i khanam, tidaklah diriku dan nafsuku, tidaklah diriku dan syahwatku illa kecuali qara'i khanam, bagaikan pengembala kambing. Tidaklah aku dan nafsuku ini kayak gembala. Aku dan nafsuku itu kayak gembala kambing, kayak penggembala kambing. Maksudnya apa? Aku penggembalanya, ya. Ini yang digembalakan adalah nafsu. Yang digembalakan adalah syahwat. Kullama samaha min janib intasharat min janib akhar. Aku kumpulkan, aku satukan mereka, ya. Aku satukan semuanya. Udah jadi satu semua. Udah aku kumpulin semua. Aku satukan semua. Aku cegah semua. Intasharat min janib akhar. Mereka mencar lagi dari tempat yang lain. Udah aku satukan, mereka mencar lagi. Jadi maksudnya apa? Syahwat dan nafsu ini akan selalu menggoda, gak akan berhenti. Makanya kan dikatakan Imam Ghazali bilang kan, makanya nafsu syahwat lebih kejam dari iblis, yaitu tadi.
Iblis kadang-kala dia putus asa menggoda. Makanya iblis tidak akan bisa menggoda seseorang kalau tanpa bantuan dari nafsu dan syahwat. Nah makanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, apa kata beliau? Man tawahhama apa ya? Anda lupa lagi. Man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsih killat ma'rifatuhu anin nafsihi. Ya. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, man tawahhama, barang siapa yang mengira, barang siapa yang merasa, man tawahhama, barang siapa yang merasa bahwasanya ada musuh yang lebih besar selain daripada nafsunya, barang siapa yang mengira ada musuh yang lebih besar daripada nafsunya, ada musuh yang lebih besar daripada syahwatnya, kilat ma'rifatuhu, maka sedikit pengetahuan dia akan dirinya. Jadi kalau ada orang yang merasa ada musuh yang lebih besar dari nafsu, ada musuh yang lebih besar dari syahwat, itu orang nggak kenal berarti dirinya. Berarti sedikit pengetahuan dia tentang dirinya. Man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsi kilat ma'rifatu nafsihi. Maka sedikit pengetahuan dia akan dirinya. Jadi musuh yang paling besar kita itu bukan orang kafir, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan iblis, bukan. Musuh yang paling besar adalah syahwat. Ini namanya peperangan yang tidak tampak. Kalau peperangan zahir tampak, kelihatan siapa yang mati, siapa yang menang. Ini peperangan yang tidak tampak. Nah, kata beliau itu bagaikan pengembala. Udah dikumpulin, nanti pencar lagi, dikumpulin lagi. Nah, nafsu syahwat seperti itu. Itu berarti kan cerita Harut Marut. Itu Harut dan Marut ceritanya ada 3 versi. Intinya begini. Ini malaikat bilang sama Allah, ya Allah, ngapain kamu ciptain manusia ya Allah? Mereka bermaksiat kepadamu, mereka durhaka. Tidak cukupkah kami malaikat yang selalu taat kepadamu? Apa kata Allah? Iya, mereka berbuat dosa karena syahwatnya, karena nafsunya. Akhirnya apa? Allah bilang, ente pilih 2 orang yang paling baik dari ente semua. Kalian pilih 2 orang yang paling baik dari para malaikat, nanti akan aku turunkan ke bumi. Nah, akhirnya dipilihlah Harut sama Marut. Cuma itu ada 3 versi ceritanya. Sebab ada 3 hadis yang menceritakan itu. Ada hadis Ibnu Umar, ada Abdullah bin Abbas. Akhirnya turun Harut Marut. Turun Harut Marut. Versi yang pertama dulu. Versi yang pertama intinya Harut Marut turun di daerah Babilonia. Ketika Harut dan Marut turun, kita tahu Allah letakkan syahwat. Allah kasih nafsu mereka ini. Jadi mereka jadi manusia. Allah letakkan syahwat, Allah letakkan nafsu. Cuma bagi orang yang salah pemahaman, disangkanya Harut Marut ini mengajarkan sihir. Padahal mereka bukan mengajarkan sihir. Mereka hanyalah Allah jadikan ujian bagi manusia. Nah, akhirnya versi yang pertama datang Harut dan Marut. Akhirnya ketika itu ada seorang perempuan yang cantik. Seorang perempuan yang cantik. Datang ini perempuan kepada Harut dan Marut, meminta agar diajarkan tentang asma agar bisa naik turun ke langit. Ini awal cerita. Ibn Umar itu ngelihat bintang jatuh. Apa namanya? Kaukab Hamra, bintang merah yang jatuh. Biasa lihat bintang jatuh kan? Ada bintang jatuh. Nah, Ibn Umar ngelihat itu. Ibn Umar, Nafi ngelihat itu. Nah, akhirnya Nafi ngelihat, diceritakan sama Ibn Umar. Dulu Rasulullah pernah bercerita kepadaku bahwasanya Allah turunkan Harut dan Marut. Allah menguji manusia dengan Harut dan Marut. Allah kasih mereka syahwat. Nah, ketika itu ada seorang wanita yang cantik namanya Zuhairah. Nah, mereka minta kepada Harut dan Marut diajarkan asma agar bisa naik turun ke langit. Akhirnya dikasih sama Harut dan Marut. Kenapa? Syahwat. Syahwat. Kenapa? Nafsu. Dua-duanya udah saling suka sama perempuan. Si Harut suka, si Marut suka. Syahwat, nafsu. Akhirnya mereka ajarin asma. Ketika mereka ajarin asma, terbang ini perempuan. Ketika ini perempuan terbang, Allah jadikan dia bintang. Allah patahkan sayap-sayapnya. Itulah awal mula bintang Hamra, bintang yang jatuh. Itu versi pertama. Nah, versi keduanya,
Sama Zuhairah juga. Zuhairah datang, kata Zuhairah, wahai Harut dan Marut, ayo berzinah denganku. Nggak mau. Ini siapa? Harut Marut nggak mau dia. Bisa dilawan syahwat. Akhirnya ditawari lagi bayi. Wahai Harut dan Marut, kalau kalian mau kepada aku, kalau kalian mau cinta, emang benar-benar cinta kepada aku, bunuh ini bayi. Ada aja jalannya syahwat itu. Syahwat ini nggak bakal selalu dia. Nggak mau. Akhirnya ditawarin khamar. Ketika ditawarin khamar, Harut Marut minum. Akhirnya mabok. Dibunuh ini bayi tadi. Akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian mau hukuman di akhirat atau mau azab di dunia atau mau azab di akhirat? Harut dan Marut memilih azab di dunia. Tapi para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang bilang Harut dan Marut itu bukanlah malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu maksum. Malaikat itu tidak mungkin berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama yang bilang itu malaikat, kenapa dia sempat berbuat dosa? Karena Allah letakkan syahwat, karena Allah letakkan nafsu. Itu bejatnya nafsu, itu bejatnya syahwat. Jadi hendaklah bagi kita untuk selalu menahan syahwat. Ya. Kalau ada orang, kata sebagian ulama-ulama sufi, ulama-ulama salaf, kalau ada sebagian orang yang dimana dia mengira dia mendapatkan futuh keilmuan, futu magam, futu segala futu terbuka bagi dia, pintu rahmat, pintu keilmuan, pintu anugerah, pintu mukasyafah, pintu musyahadah, semua terbuka. Dengan begitu saja tanpa ada mujahadah melawan nafsu, dia itu orang yang salah. Paham maksudnya? Apabila seseorang dia mengira terbukanya ilmu bagi dia, terbuka mukasyafah bagi dia. Mukasyafah itu kasyaf, terbuka penghalang. Bisa melihat ente besok bakal begini-begini. Ente kemarin harus begini-begini. Kemudian dibukakan musyahadah bagi dia. Nah, dibukakan magam kewalian bagi dia. Diberikan karomah bagi dia. Diberikan maunah bagi dia. Kalau dia mengira itu semua dikasih tanpa adanya mujahadah, terus dia tahu-tahu dikasih itu semua, berarti dia orang yang salah. Kenapa? Tidak mungkin Allah memberikan itu semua tanpa adanya mujahadah melawan syahwat, tanpa adanya mujahadah melawan nafsu. Itu pentingnya mujahadah. Ya. Jadi itu mujahadah. Mujahadah kalau fil lughah, di dalam lughah muharabah, yaitu berperang. Wa fil syar'i, di dalam syariat muharabatul a'da'illah, berperang dengan musuh-musuh Allah. Wa fil istilah, di dalam istilah fi ahli wa fi istilahi ahli haqiqah, di dalam istilah ahli hakikat, ya, al muharabatun nafsi al amarati bisu'i, yaitu berperang melawan hawa nafsu yang selalu memerintahkan kepada keburukan, ya, wa tahmiluha, dan membawa itu nafsu tadi. Ingat, membawa itu nafsu tadi, wa tahmiluha fi syam, wa tahmiluha syamma, ya, wa tahmiluha syamma